Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan tentang ini materi kita yang akan Ibu paparkan hari ini, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan, faktor penyebab kebutuhan, dan benda pemuas kebutuhan. Ibu akan menjelaskan bahwa macam-macam kebutuhan manusia itu adalah: pertama, berdasarkan intensitasnya atau kegunaannya, yang terdiri dari primer, sekunder, tersier, dan kebutuhan berdasarkan waktu sekarang yang akan datang, kebutuhan yang berdasarkan sifat, yaitu jasmani dan rohani, dan kebutuhan yang berdasarkan subjek, yaitu individu dan kolektif. Yang berdasarkan intensitasnya, bahwa kebutuhan mutlak yang pertama yang akan Ibu paparkan, ini contohnya makan, minum, dan udara. Kenapa dikatakan kebutuhan mutlak? Karena manusia ini tidak akan bisa melangsungkan hidupnya tanpa makan, tanpa minum, dan udara. Dan kebutuhan ini tidak bisa kita tinggalkan dan harus kita penuhi. Yang kedua itu adalah kebutuhan primer, di mana bahwa kebutuhan primer ini adalah dikatakan sebagai kebutuhan mendasar. Contohnya itu adalah bahwa manusia itu harus makan, minum, berpakaian, punya tempat tinggal atau rumah, dalam keadaan sehat, dan tentunya memiliki pendidikan. Yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini berasal dari bahasa Latin yang artinya kebutuhan kedua. Contohnya itu adalah misalkan alat rumah tangga dan sebagainya. Yang ketiga atau berikutnya ini adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah terpenuhi apabila kebutuhan primer, sekunder ini sudah dipenuhi oleh manusia, baru kebutuhan tersier. Baik. Di sini ada suatu komunitas sedang melihat laptop. Nah, kebutuhan itu sifatnya relatif. Bagi seorang manajer, sebuah perusahaan, laptop mungkin menjadi kebutuhan primer. Tetapi bagaimana dengan ibu rumah tangga? Mungkinkah laptop menjadi kebutuhan primer? Nah, silakan kalian fokuskan pertanyaan di bawah ini, Nanti jangan lupa kalian menjawab pertanyaan di bawah ini, Pada akhir materi ini, jawaban kalian nanti dikumpulkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kebutuhan berdasarkan sifatnya kebutuhan jasmani. Yang mana kebutuhan jasmani itu adalah bahwa manusia itu harus sehat. Harus sehat untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, manusia itu harus berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi atau makanan yang sehat. Yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang bersifat rohani yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Antara lain beribadah menurut agama,
bersosialisasi, rekreasi, hiburan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kebutuhan dari jasmani dan rohani. Ya, ini adalah contoh dari kebutuhan rohani. Ya, ini adalah kebutuhan dari jasmani. Contohnya ya. Oke, berikutnya. Kebutuhan menurut waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Contohnya adalah bagi orang yang sakit harus segera ke dokter. Bagi orang yang sedang merasa lapar, ya, dia harus segera makan. Bagi orang yang kehausan harus segera minum. Itulah namanya kebutuhan sekarang yang sifatnya tidak bisa ditunda. Kalau kebutuhan yang akan datang, ini adalah contohnya seperti menabung, membeli payung di musim panas, dan sebagainya. Jadi intinya kebutuhan yang tujuannya untuk yang akan datang, tapi bisa kita persiapkan ya sekarang. Baik, yang merupakan subjeknya yaitu kebutuhan individual. Contohnya adalah kebutuhan ini merupakan kebutuhan perseorangan atau individu. Kebutuhan ini berbeda antara orang yang satu dengan antara orang yang lainnya. Contohnya, seorang dokter membutuhkan apa untuk memeriksa pasiennya? Yaitu membutuhkan misalkan teleskop. Seorang petani membutuhkan cangkul, seorang nelayan membutuhkan jaring. Ya, contohnya seperti itu. Kebutuhan kolektif yaitu kebutuhan yang bersama sifatnya. Jadinya kebutuhan yang tidak satu orang aja yang memakai fasilitas tersebut. Tapi bisa semua orang menggunakan fasilitas tersebut. Contohnya jalan raya, rumah sakit, ya, misalnya jembatan untuk umum. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini adalah kebutuhan pribadi, gitu ya, atau individu. Nah, ini adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan umum. Contohnya jembatan, ini petani, contohnya adalah membutuhkan perahu dan jaring. Oke, berikutnya, berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama, kondisi alam, peradaban, agama, ya, dan kepercayaan. Berikutnya adalah adat istiadat. Nah, kebutuhan kita juga dipengaruhi oleh kondisi alam. Bahwa di dunia ini, kondisi alam suatu negara ini berbeda-beda. Gitu ya. Berbeda juga kebutuhannya. Nanti kita akan contohkan, ya. Nah, ini contohnya nih. Bahwa negara Indonesia adalah negara yang tropis, sehingga pakaian yang digunakan pada umumnya adalah yang tipis atau yang nyaman seperti ini. Sedangkan contohnya di Eropa, karena di sana itu adalah dingin pada umumnya, jadi yang dibutuhkan juga adalah pakaian seperti mantel, ya, sarung tangan, gitu kan, dan sepatu yang nyaman, yang agar tidak dingin, ya. Jadi ini adalah yang tropis, ini adalah yang subtropis. Nah, peradaban, ya. Seiring perkembangan peradaban, ya, bahwa kebutuhan manusia itu adalah berbeda-beda. Bahwa kita sebagai manusia peradaban itu mengenal pada zaman purba, ya, berbeda juga kebutuhannya pada masa lampau. Berbeda juga dengan kebutuhannya yang sekarang, ya. Nah, jadi perkembangan peradaban berbeda juga kebutuhan manusia setiap tahapnya. Nah,
perkembangan peradaban, ya. Nah, jadi seperti inilah zaman sekarang ya. Nah, kemajuan teknologi, gitu ya, bahwa manusia sudah mengenal komputer, ya, atau laptop, telepon genggam, dan pada masa lampau tentunya itu adalah masih sangat tradisional dan kita belum mengenalnya. Karena kemajuan peradaban, kemajuan juga kebutuhan manusia, gitu ya, untuk memperoleh kebutuhannya. Baik, yang berikutnya adalah agama dan kepercayaan. Nah, sebagai contoh gini, orang Hindu tidak akan memakan daging sapi karena mereka menganggap sapi itu binatang suci. Sementara kaum muslim tidak akan makan babi karena babi dianggap haram untuk dimakan. Jadi kebutuhan manusia juga berdasarkan agama dan kepercayaan itu berbeda-beda. Ya, jenis pemenuh kebutuhan yaitu bagaimana cara mendapatkannya, kegunaannya, proses produksinya, hubungan dengan benda lain. Baik, saya paparkan. Cara mendapatkannya bahwa benda itu adalah dibagi dua. Pertama, benda ekonomi. Benda ekonomi itu kita peroleh karena ada suatu pengorbanan. Ya, contohnya, ya, yang namanya benda ekonomi itu adalah untuk memperoleh makanan kita harus bayar. Jadi intinya kalau kita memperoleh suatu benda atau barang, ya ada pengorbanan yang kita keluarkan berupa uang. Contohnya seperti itu, ya. Oke, yang kedua benda bebas. Benda bebas ini contohnya untuk kita mendapatkannya tidak disertai dengan pengorbanan atau kita gratis. Contohnya seperti udara, ya, air laut, es di kutub atau salju di musim dingin, pasir di padang pasir dan sebagainya. Nah, itu tidak diperjualbelikan ya kalau untuk kita mendapatkannya. Nah, ini contoh es krim. Contoh es krimnya dikatakan ya, ini adalah benda benda ekonomi ya, atau benda. Nah, ini adalah benda yang dikatakan benda non ekonomi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini gratis ya esnya. Kalau ini kan kita harus beli. Nah, ya, ini bagaimana suatu barang itu bisa kita gunakan. Tentunya harus ada proses produksi, gitu ya. Gitu ya. Contoh barang mentah ini, ya, sebelum jadi barang jadi itu pasti ada barang mentah atau bahan baku. Contohnya bahan tambang, minyak bumi, timah, emas, contohnya hasil hutan, contohnya itu adalah kayu, tumbuhan, hewan, hasil pertanian, padi, jagung, gandum, hasil perkebunan, kelapa sawit, dan tebu. Nah, ini adalah yang harus diproses dulu, baru nanti bisa kita gunakan. Nah, ini ada barang setengah jadi, contohnya itu adalah benang, ya. Kalau misalnya sebelum jadi benang, ya, jadi bahan mentahnya apa? Bahan mentahnya itu adalah kapas, ya. Kapas dipintal jadi benang itu ada disebut dengan barang setengah jadi. Nah, barang jadinya itu adalah ya seperti apa? Misalkan tadi ya, kapas dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain. Jadi barang, kalau saya contohkan, ya barang mentahnya itu adalah kapas, ya. Barang setengah jadinya itu adalah benang, dan barang jadinya itu adalah pakaian, gitu ya. Ya, karena benang akan ditenun jadi kain, ya. Nah, kain nanti akan dijahit jadi pakaian, disebut dengan barang jadi. Nah, ini barang mentahnya ini. Ya, contohnya ini adalah barang setengah jadi.
Nah, inilah barang jadinya, pakaian. Hubungan dengan benda lain, bahwa setiap benda berdasarkan fungsi dan peranannya adalah benda komplementer. Benda komplementer itu adalah benda kompor tidak bisa digunakan kalau tidak ada barang yang satunya lagi, misalkan seperti gas gitu ya. Jadi benda komplementer itu adalah benda ini nggak bisa digunakan tanpa benda lainnya. Yang kedua itu adalah benda substitusi. Benda substitusi ini adalah benda yang menggantikan. Kalau misalnya tidak ada gandum, bisa digantikan oleh jagung. Kalau tidak ada beras, bisa digantikan oleh jagung. Nah, seperti itu ya. Nah, lain dari yang ini ya. Gitu. Nah, baik. Tadi sudah saya paparkan tentang materi hari ini. Tugas kalian adalah ya, bisa kalian lihat ini ya. Nanti kalian bisa mengumpulkannya ya, pada pertemuan berikutnya. Ya, Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik ya. Baik, dalam kesempatan kali ini tentang jenis dan alat pemuas kebutuhan sudah Ibu paparkan, dan semoga dalam paparan tadi bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengenal lebih jauh lagi tentang kebutuhan manusia dan alat pemuasnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan sampaikan ya, nanti kita akan bahas tentang kegunaan benda pemuas kebutuhan. Itu saja pemaparan materi hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.